Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pertama-tama marilah sama-sama kita haturkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa Allah meridai kita dan Allah berikan keberkahan kepada kita. Kemudian sholawat bertangkaikan salam, tak lupa juga mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga selaku semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Baik, pada hari ini saya ingin membahas manfaat daripada suatu ketakwaan. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwasanya pembeda dari antara manusia ke manusia lain adalah amal mereka atau ketakwaan mereka sendiri, yang mana di situ Allah titipkan keutamaan daripada ketakwaan. Salah satunya kata Allah, ittaqullaha wa yu'allimukum. Bertakwalah kalian, patuhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah sendiri yang akan mengajarkan kalian. Jadi dalam segi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa? Ya, imtisalul awamirillahi wa jitanibun nawahi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu kata Allah, di situ Allah titipkan apa? Sa'adatul abadiyah fid dunya wal akhirah. Allah titipkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, tadi yang saya kutip daripada ayat Al-Qur'an bahwasanya patuhlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Nah, ini terjadi kepada siapa? Kepada seorang ulama. Tahu nggak yang namanya ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani? Tahu nggak Ustaz Morris? Tahu. Ini Ustaz Morris. Kalau kita mengutip namanya, Ibnun itu apa? Ibnun. Oh, anak. Ibnun itu anak laki-laki. Hajar apa Hajar? Anak perempuan. Batu. Kalau Al-Asqalani apa? Sekolah. Al-Asqalani itu adalah suatu gelar daripada asal orang tersebut. Jadi Al-Asqalan itu adalah gelar atau julukan. Kayak misalkan Al-Bantani, Al-Curugi gitu. Iya. Iya, jadi itu adalah julukan itu yang belakang. Nah, kemudian sebenarnya itu Ibnu Hajar itu bukan nama asli beliau. Jadi orang Islam terdahulu itu, beliau itu yang banyak mengarang kitab, mereka ini punya nama Fena. Nah, nama yang terkenal daripada Ibnu Hajar ini adalah nama penanya. Jadi orang Islam itu dulu udah punya nama pena. Itu nama penanya Abdul Ibnu Hajar.
yaitu anak batu. Bukannya dia anak yang dilahirin dari batu, bukan, tapi ada sesuatu makna di mana beliau mengambil nama tersebut. Jadi Ibnu Hajar ini nama aslinya adalah Zaid. Nah, nama aslinya Zaid. Beliau ini anak yang cerdas, tapi suatu ketika beliau ini mendapat peristiwa yang dimana beliau ditinggal oleh orang tuanya. Ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal. Nah, dia depresi dan punya rumah yang sangat banyak. Nah, seketika itu beliau ini ketika di pondok gitu ya, lagi belajar, beliau ini otaknya sangat bebel, nggak bisa menerima pelajaran meskipun hafalannya itu sedikit gitu. Jadi yang lain-lain pada hafal semuanya, udah pada belajar, udah bisa, beliau belum bisa memahami. Termasuk beliau sedih, beliau akhirnya murung, beliau kabur dari pondok pesantren. Nah, qadarullah ketika dia kabur dari pondok pesantren itu hujannya lebat, hujannya gede banget. Karena dia keluar di situ, dia neduh di dalam goa. Perasaan dia nungguin lama hujan lebat, kemudian akhirnya hujannya asad. Ketika hujannya asad itu ketika hujannya asad, beliau mendengar suara tetesan air. Asad itu reda, hujannya udah mulai reda, dan terdengar di dalam gua itu tetesan air. Nah, ketika dia melihat di situ tetesan air tersebut, beliau merasa kagum. Kenapa? Ada batu yang sangat besar, kemudian diteteskan dengan air yang istiqomah menjadi bolong. Tetesin, bolong. Kemudian dia memetik daripada pelajaran tersebut, ya Allah, apakah bisa? Mungkin otak saya yang kentang, yang bebel gitu ya, apakah bisa kalau misalkan dimasukin ilmu terus menerus secara istiqomah bisa pintar, bisa cerdas gitu. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala meyakinkan bahwasanya di dalam kepatuhan. Nah, jadi hujan itu kan apa? Allah turunkan di situ. Ittaqullaha wa yu'allimukum, memberikan pelajaran bahwa seekor hujan yang kalau kita kena tetes apa rasa sih? Tapi kalau misalkan dia turun cara istiqomah, kemudian secara apa yang dipatuhi oleh Allah. Karena kan Allah, hujan itu datangnya dari Allah ya. Maksudnya dia taat gitu sama Allah. Diperintahkan hujan turun. Nah, jika dikerjakan dengan ketaatan dan kepatuhan atas Allah Subhanahu wa taala, maka sekeras batu pun akan bolong terhadap satu tetesan yang istiqomah daripada air gitu. Akhirnya dia menjadi datu kabur. Dia balik lagi ke pondok, musyawarah sama gurunya. Ya Ustaz, Abuya, mohon maaf, tadi aneh berpikir saking depresi dan saking saya nggak bisa menahan hawa nafsu saya, udah itu banget lah ya, pengen keluar dari pondok dan kabur. Tapi suatu ketika saya melihat bahwasanya di dalam gua itu ada batu yang besar, dengan ditetesin air secara terus menerus bisa bolong. Nah, akhirnya guru ini menjelaskan bahwasanya itulah Allah titipkan penjelasan terhadap dirimu. Allah titipkan hidayah gitu. Maka banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya banyak keberkahan daripada ketaatan kita, antara baik ketaatan pada guru ataupun kepada apa yang diperintahkan kepada kita secara kewajiban gitu. Kemudian ketika gurunya mengatakan itu, maka
apa yang harus kamu lakukan? Pertama adalah tingkatkanlah kepatuhanmu dalam segi ibadah, dalam apa yang diwajibkan olehmu. Lantas ketika itu dia mengamalkan apa yang diperintahkan gurunya, apa yang dinasihatkan oleh gurunya, tidak butuh waktu lama, mungkin cuma 2 tahun beliau menjadi orang alim. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, beliau yang tadinya ngapal sulit, sekarang dia hafal dalam sekebet, dalam beberapa saat beliau hafal Sahih Al-Bukhari. Itu kitab hadis tertebal. Bukan cuma hafal, beliau bahkan mengarang kitab penjelasan daripada Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari itu ada, kalau nggak salah penjelasannya itu daripada tafsir Sahih Bukhari itu ada 18 jilid, tebal-tebal semua. Itu beliau yang ngarang, namanya Fathul Bari, ada 18 jilid. Itu berkat apa? Kalau misalkan Allah titipkan hidayah, keberkahan, atas apa mulanya? Yaitu adalah ketakwaan kepada kita. Maka mustahil bagi seorang pencipta untuk Untuk tidak mengabulkan gitu, ketika kita sudah berproses gitu. Bahwasanya Allah lah hakim yang paling adil dan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengambil hikmahnya, bahwasanya proses dari sesuatu itu pasti selalu ada, dan suatu proses untuk tujuan yang indah itu tidaklah mudah. Mungkin dari situ bisa kita ambil dan kita bisa jadikan motivasi untuk diri kita, bahwasanya mulailah sesuatu itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun dan kurang jelas. Itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi, dan kata-kata yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.